3 ayat yang ke-13. Kolose 3 pasal yang ke-13. Di sini dikatakan firman Tuhan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah dorongan atau anjuran daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka mengenali yang namanya kasih. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kalau kita membayangkan seperti apakah kasih ini, kenapa begitu ditekankan oleh Rasul Paulus kepada setiap jemaat-jemaat yang ia layani. Saudaraku, kalau kita mengenal lebih mendalam kasih ini sebenarnya, ada banyak orang beranggapan bahwa dengan memberikan sesuatu kepada orang lain itu sudah cukup dan lebih dari segalanya. Dia sudah mengasihi. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan, kasih ini yang diperlihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, kasih yang sebenarnya adalah kasih yang benar-benar tulus, ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang, tidak mengharapkan sesuatu hal. Mungkin kita bisa menolong seseorang, bisa kita membantu seseorang, tetapi ada niat kita, ada sesuatu hal yang kita harapkan. Nah, tetapi yang diharapkan Paulus bukan hal seperti itu. Ketika kita mengasihi seseorang, bukan di saat kita memiliki, tetapi mengasihi orang lain itu di saat kita tidak memiliki apa-apa. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu yang kita berikan kepada orang lain. Betapa luar biasanya ketika kita bisa mengasihi seseorang di dalam kekurangan kita. Betapa luar biasanya ketika kita mampu mengasihi orang lain di saat kita tidak punya. Disitulah kasih yang sebenarnya. Itulah kasih yang diperlihatkan, yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Kalau kita pahami di dalam ayat-ayat ini, Rasul Paulus melanjutkan, jadi dia melanjutkan suatu nasihat-nasihat ini kepada orang-orang yang ada di Kolose, di mana supaya jemaat-jemaat yang ada di sana saling mengasihi, dan berbelas kasihan. Di sini dikatakan kalau di ayat sebelumnya sebagai orang-orang pilihan, berarti kita ini adalah orang-orang pilihan. Jadi saudaraku yang terkasih, karena kita orang-orang pilihan, ini yang harus kita gunakan, ini yang harus kita miliki. Bagaimana kita disebutkan sebagai orang pilihan kalau kita tidak bisa memiliki yang namanya kasih ini? Di sini dikatakan, kalau di ayat sebelumnya, di ayat ke-12 dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jikalau kita sebagai orang-orang pilihan, saudara yang terkasih, ini yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Apa sih yang harus kita miliki di dalam hidup kita? Yaitu yang pertama, yaitu kenakanlah belas kasihan. Artinya mengasihi, mengampuni, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini yang kita miliki, dan yang dimilikinya adalah terlebih dahulu dari Yesus Kristus, dan kita adalah orang pilihannya, sehingga dia mengkehendaki juga supaya kita bisa memiliki hal-hal yang seperti ini. Seperti di sini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kita tidak hanya perlu menanggalkan amarah kita, hal-hal yang seperti amarah, kejahatan itu juga harus kita tinggalkan, seperti yang dicatat di dalam Kolose pasal 3 ayat ke-8 atau dikatakan di sini, tetapi sekarang buatlah semuanya ini, yaitu marah, geram,
kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Sebagai orang-orang pilihan, ini juga yang harus kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan hal-hal seperti ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tetapi yang kita pakai adalah ayat yang ke-12 ini, yaitu kena belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini Paulus menasihatkan kita supaya kita menasihatkan orang-orang juga di sekeliling kita. Ya. Bahkan kita dinasihatkan sendiri, saudara-saudara yang kasih. Ya. Jikalau kita menjadi orang-orang pilihan, kita harus memiliki yang namanya belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya. Kemudian kita harus sabar, ya, seorang terhadap yang lain, ya, memiliki jiwa yang sabar, ya, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Artinya saudara-saudara yang kasih, kita harus mengampuni orang lain bagaimanapun dia menaruh dendam kepada kita, bagaimanapun dia menaruh amarahnya kepada kita, kita tetap tenang mengampuni. Kemudian dikatakan sama seperti Tuhan, ya, telah mengampuni kamu, ya, kamu perbuat jugalah demikian. Ketika kita melihat bahwa menyadari Tuhan telah mengampuni kita, saudara-saudara yang kasih, ya, di situ kita memahami betapa luar biasanya Tuhan ini, dan kita harus memiliki hal yang seperti itu, mengampuni orang lain, saudara-saudara yang kasih, ya. Karena menjadi orang-orang pilihan ini tidak gampang, saudara-saudara kasih. Inilah hal-hal yang kita lakukan ketika kita menjadi orang-orang pilihan, ya. Kalau kita baca di dalam terjemahan lain, dia yang ke-13 ini dikatakan, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dikatakan di sini, hendaklah saudara lemah lembut dan bersedia memaafkan. Janganlah menaruh dendam. Ingatlah Tuhan telah mengampuni saudara, maka hendaklah saudara mengampuni orang lain. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini, ya, kita sadar dan kita yakini kita ini adalah orang-orang pilihan, ya. Kita bukan hanya sekedar dipanggil untuk melayani Kristus, bukan hanya sekedar diutus untuk melayani Kristus, untuk melayani Tuhan, tetapi kita imani pagi hari ini kita adalah orang-orang pilihan. Ketika kita adalah orang-orang pilihan, mari kita tinggalkan yang namanya amarah, mari kita tinggalkan yang namanya geram, mari kita tinggalkan yang namanya kejahatan, kedengkian, segala sesuatu yang bersifat kejahatan yang benci oleh Tuhan kita tinggal. Tetapi yang kita lakukan adalah belas kasihan, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, dan saling mengampuni. Ini yang kita miliki dan digenapi di dalamnya adalah kasih. Nah, saudara saya yang terkasih, inilah renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang pilihan. Kita adalah bukan hanya sebagai yang terpanggil, bukan hanya sebagai yang diutus, tetapi kita benar-benar yang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Saudaraku, inilah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Boleh menguatkan kita, boleh meneguhkan iman kita, dan boleh memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.